Salam, Bapak Ibu sekalian, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita, dalam keluarga kita masing-masing. Bersyukur rasanya tiada henti kita ungkapkan, karena di dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan menyertai kita. Patutlah kita mengungkapkan rasa syukur itu, dan kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita atas pertolongan dan perkenan Tuhan setiap hari bagi hidup kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Sidang jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan dikasihinya, marilah dengan rendah hati kita datang beribadah kepada Tuhan, seraya kita menyatakan keyakinan kita bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat sidang yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Puji pada Tuhan. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Biarlah setiap kita rindu dan terus memelihara, mengasah kepekaan kita, bagaimana Allah terus memanggil kita untuk kita terus memuji, memuliakan Tuhan dalam setiap tarikan nafas hidup kita. Mari kita pujikan kasih Allah yang tak terduga itu. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dituliskan. Kasih Allah tak terduga, tak terduga dan tak dapat dituliskan, lebih tinggi dari bintang dan turun dalam dunia pada manusia.
Kau kasih, Kau sembuhkan, Kau ampuni. Tak terbatas hingga ku dapat sempurna. Zaman ini lalu, dunia punah, tetap teguh kasih Allah kekal terus lama. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan baiklah anak-anak. Walaupun tinta selaut, langit jauh jadi kertas, dan tiap batang pun pena, dan tiap orang peduli. Lalu kau tulis kasihnya, sungguh tak terduga. Salib tangan lupa, timur terus ke barat. Tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anak. Kiranya pujian kita ini meneguhkan iman percaya kita dan pengakuan kita bahwa Allah yang sangat mengasihi kita itu tidak mungkin kita bisa membalas kasih-Nya. Tidak mungkin kita bisa menguraikan kasih Allah itu dengan sempurna. Karena memang Allah kita Allah yang sempurna, sempurna di dalam mengasihi manusia. Sangat kontras dengan kita ciptaannya. Kita bisa mengatakan aku mau mengasihimu Yesus. Tetapi rupanya kita mendapati hidup kita penuh dengan kegagalan. Kita bisa mengatakan saya mau melayani Tuhan. Tapi nyatanya kita hitung-hitungan. Dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin kalau kita daftarkan dosa-dosa kita, tidak muat untuk ditulis dimanapun. Karenanya mari kita datang dengan rendah hati. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan. Kita bersama-sama menyesali akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di hadirat-Mu yang kudus saat ini kami datang ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala anugerah pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan menuntun langkah kami hingga saat ini. Sebagaimana kami ada, kami boleh berada di tempat ini. Kami ingin memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Namun ya Tuhan kami menyadari kami tidak bisa datang dengan sesempurna sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Justru kami datang dengan membawa dosa kesalahan kami Tuhan, kenajisan hati kami, pikiran dan perbuatan kami. Oleh karena itu Bapa, dengan rendah hati kami mohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Kami yang telah menyakiti hati Tuhan, melanggar titah-Mu dan firman-Mu ya Bapa. Sebelum kami lanjut memasuki ibadah kudus ini, basuhlah kami Tuhan, sehingga dosa-dosa kami tidak diingat lagi oleh Tuhan.
Dosa-dosa kami tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Dan jikalau Tuhan izinkan kami melanjutkan hidup ini, kiranya Tuhan menuntun kami, kiranya hikmat akal budi yang dari surga itu hadir dalam langkah kami hari demi hari. Tuhan kasihanilah kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang darahnya tercurah di Kalvari, Tuhan yang sudah bangkit di antara orang mati, Tuhan yang menjadikan tempat bagi kami di surga, kami berdoa mohon pengampunan. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Sejauh timur dari barat, kita yang sudah menyatakan mohon pengampunan di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni, Tuhan tidak memperhitungkan lagi. Sejauh timur dari barat. Kita hayati syair demi syair, frase demi frase. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau kesalahan. Yang wanita saja, betapa besar yang wanita.
betapa besar yang laki-laki, yang pria, betapa besar kasih pengampunanmu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau berikanku, ku berterima kasih bersama-sama. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Tuhan berikan, pengampunan yang Tuhan berikan. Pengampunan yang kau berikan. Amin, puji kepada Tuhan. Kiranya pernyataan pujian kita ini ya dan amin, bahwa pengampunan yang Tuhan berikan itu memulihkan hidup kita. Mari kita bersama-sama bersukacita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita membacakan berita anugerah bagi saudara sekalian yang terambil dari Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama. Tuhan izinkan kita melanjutkan hidup ini. Mari kita mengucapkan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita mengucapkan dari nats firman Tuhan. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, izinkan saya mengulangi sekali lagi sebelum kita bersama-sama juga mengucapkan ayat emas bulan September. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita mengucapkan ayat emas bulan September, Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita mulai dari nas firman Tuhan. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji pada Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, jikalau kita menjadi ciptaan baru,
Jikalau kita sudah diperbarui oleh kasih Allah yang ajaib itu, kasih yang sanggup menyentuh batu karang menjadi kelembutan, hati yang tegar menjadi lembut. Itulah perubahan yang terjadi bagi orang-orang tetebusannya. Kita pujikan perubahan ajaib. Jadilah padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan pengharapan di hatiku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpah. Bait yang kedua. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Dari hatiku berlimpah. Sejak ku terima Yesus. Bait yang ketiga. Dapat iman dan pengharapan sejak ku terima Yesus. Jadi teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak ku terima Yesus. Kepada Tuhan, biarlah itu menjadi tekad kita bersama, hidup kita dihidupi oleh kuasa Allah, sehingga setiap orang yang melihat tingkah laku kita, ucapan kita, cara kita bekerja, cara kita berbicara, benar-benar mencerminkan Allah yang penuh kasih itu, yang sudah mengubahkan setiap orang yang sudah datang merespon panggilannya. Dan marilah kita menyaksikan iman kita itu di tengah-tengah kegelapan dunia. Kita nyatakan dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita bersama-sama berdoa untuk jemaat kita yang lemah tubuh, untuk jemaat kita yang bergumul di dalam ekonomi, untuk jemaat kita yang lansia, berdoa untuk pelayanan komisi anak, juga kita berdoa untuk negara bangsa kita. Mari dengan rendah hati kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan.
Kita naikkan syafaat kita di hadapan Allah yang Maha Rahmani, di hadapan Allah yang Maha Murah, yang Maha mendengar keluh kesah kita. Mari kita datang kepadanya. Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ya Bapa, ya Aba, dengan penuh syukur kami datang di hadirat Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat anugerah yang melimpah dalam hidup kami, ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin mendoakan para anggota jemaat yang berusia indah, bergumul di dalam kesehatan, suasana mungkin kesepian, mungkin membutuhkan relasi-relasi yang hangat. Tuhan, berikanlah kesejukan, sukacita, kesehatan bagi para orang tua kami ini. Ya Bapa, kami juga ingin mendoakan untuk pelayanan sekolah minggu. Tuhan memberkati anak-anak kecil ini, dan biarlah kami sebagai orang tua terus tergerak, termotivasi untuk kami boleh menggugah anak-anak sejak dini mengenal mengasihi Tuhan. Karena merekalah tonggak-tonggak gerejamu, tonggak-tonggak kerajaan Allah yang Tuhan tentukan sejak semula. Dan kami boleh merawatnya, memeliharanya, ya Bapa. Kami bertanggung jawab secara moral dan secara teologi. Kami terus menanamkan iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami di dalam Allah Tritunggal itu. Tuhan menolong memberkati pelayanan sekolah minggu yang ada di tempat ini. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa juga untuk para penatua gerejamu di tempat ini. Berikanlah senantiasa hikmat Allah untuk boleh penata layanan di tempat ini, pelayanan mimbar, pelayanan apapun itu. Karena jemaat Tuhan ini membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kami terus tumbuh bersama-sama, semakin dewasa di dalam iman percaya kami, lebih-lebih di tengah gelombang gempuran teologi-teologi modern yang tidak sejalan dengan firman-Mu tempat ini. Kiranya Tuhan menolong para penatua, menolong hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kebutuhan hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan menyediakannya. Kami butuh gembala, boleh menggembalakan umatnya di tempat ini. Bapa di surga, pada akhirnya juga kami mau menyerahkan negara bangsa kami, Indonesia. Kami sebagai warga negara dituntut untuk melakukan tugas pekerjaan kami sesuai dengan fungsi dan tugas kami masing-masing. Kami taat kepada pemerintah karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Sehingga kami boleh menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan pemecahan masalah, bukan sumber masalah. Kami berdoa untuk mereka yang memimpin dari presiden hingga pemerintah di daerah. Kami mohon hikmat Allah. Kami mohon Tuhan memberikan roh untuk mereka bisa rendah hati memimpin, sehingga ada keteladanan yang boleh dicontoh oleh masyarakat luas. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang punya agenda terselubung, yang mendistorsi segala hal yang sudah baik, hal-hal yang merusak. Tuhan, tolonglah mereka, sadarkan mereka. Bapa, inilah seru permohonan doa syafaat kami. Bahkan kami Tuhan yang belum mengucapkan apa yang kami gumuli, kami percaya Tuhan menilik kedalaman hati kami masing-masing apa yang menjadi pergumulan kami. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan keluarga, usaha, pekerjaan kami masing-masing dalam kemurahan Tuhan, di mana Tuhan sudah menentukannya dan menyediakannya bagi kami berkat-berkat yang sudah ada di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami yang tiada sempurna ini kami alaskan, dan kami manusia yang berdosa ini hanya menyerahkan kepada kuasa Allah, otoritas Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan diberkati
untuk menerima taburan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, mari kita siapkan hati kita. Kita pujikan bersama keluargaku. Dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. kita pujikan sekali lagi. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu, Yesus, Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau Segalanya. Kepada hambanya, Saudari Novia dipersilakan. Shalom, selamat siang semuanya. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang telah memimpin kita untuk kita boleh datang beribadah pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, atas kemurahan-Mu sajalah kami boleh datang beribadah di tempat ini. Mohon pertolongan-Mu, biarlah kiranya kami boleh diberikan pikiran yang terbuka, hati yang siap menerima kebenaran firman-Mu, dan kami juga dituntun untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami dalam segala keterbatasan kami, di dalam menyampaikan firman-Mu, di dalam mendengar, bahkan juga di dalam memahami. Kami percaya ada Allah yang tidak terbatas yang menuntun kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari khotbah-khotbah saya, waktu saya lihat naskah-naskah khotbah saya merasa bahwa saya lebih sering khotbah dari kisah tentang bapak-bapak leluhur. Atau di dalam Alkitab kita punya istilah yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, saya menyukai kisah-kisah dari keluarga-keluarga ini ya. Dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Menurut saya kisah kehidupan mereka menarik. Karena berkisah tentang keluarga-keluarga. Nah, di dalam istilah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub ini terkandung sebuah makna bahwa ketika di waktu-waktu ke depan Tuhan berfirman kepada umatnya dan mengucapkan,
Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Maka di situ Tuhan sedang ingin mengingatkan umatnya, ini loh aku Tuhan yang sama, yang kemarin telah berfirman, dan yang kemarin telah menolong Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang kalian. Jadi nama identik dengan sebuah momen. Mereka mengingat, mereka tahu kisah tentang Bapak Abraham, mereka tahu bagaimana kehidupan Ishak, dan mereka sadar akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan Yakub. Sehingga ketika mereka mendengar nama itu lagi, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, maka mereka mengingat akan hal-hal baik yang sudah Tuhan kerjakan. Nah, kepada ketiga orang ini, Allah itu berjanji memberikan 3 hal, yaitu tanah, keturunan, dan berkat. Namun kita perlu akui bahwa sekalipun nama-nama ini begitu besar, kisah Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi mereka juga adalah pribadi yang tidak sempurna. Dan pribadi yang tidak sempurna ini ketemu pribadi lain yang gak sempurna, membentuk satu keluarga yang jadinya keluarga yang tidak sempurna juga. Kadang ketika kita mengingat sebuah nama, saya sebut misalnya ya Abraham, apa yang paling kita ingat dari Abraham? Mungkin kita ingat kisah ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, semuanya bisa terlewati dengan baik. Tapi juga ada satu hal, bukan hanya hal seperti itu yang kita ingat tentang Abraham, akan imannya, ketaatan kepada Tuhan. Tapi kita juga ingat ketika Abraham pernah menikahi Hagar, mengambil Hagar, hamba dari istrinya, untuk diambil jadi istrinya sendiri. Dan ini tentu bukan kisah yang positif. Meskipun di budaya masyarakat pada saat itu hal seperti ini diizinkan. Yakub misalnya, apa yang kita ingat? Yakub biasanya kita ingat kisah ketika dia menipu demi mendapatkan hak kesulungan. Nah, ini yang saya katakan adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang bertemu satu sama lain, kemudian membentuk satu keluarga yang tidak sempurna juga. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan keluarga-keluarga ini tentunya ada hal yang bisa kita pelajari. Nah, saya tidak seperti biasa ketika saya membaca satu perikop ayat, kemudian saya mengajak kita untuk membahasnya. Kali ini saya akan mengajak kita membaca beberapa ayat secara terpisah. Ada 2 hal yang perlu dilakukan keluarga Kristen. Yang pertama adalah meyakini pimpinan Tuhan. Meyakini pimpinan Tuhan. Kejadian pasal 25 ayat 21 mengatakan demikian. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Saya baca sekali lagi ya, ini baik. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ayat ini menurut saya istimewa. Kenapa? Karena ayat ini menunjukkan betapa Ishak dan Ribka itu yakin akan pimpinan Tuhan. Ishak sebagai anak Abraham, dia sudah tahu bahwa Tuhan berfirman kepada ayahnya Abraham bahwa melalui Abraham akan lahir bangsa yang besar dan bangsa-bangsa lain akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Ishak sebagai keturunan dari Abraham tentunya tahu hal ini dan dia tahu pasti, oh itu loh pimpinan Tuhan dalam kehidupan ayah saya. Dan itu juga pimpinan Tuhan di dalam kehidupan saya. Sehingga dia mencoba untuk tidak mengulangi apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ayahnya, Abraham. Yaitu apa? Tidak mengambil istri dari gundik istrinya. Tidak mengambil seperti Abraham mengambil Hagar. Walaupun pada zaman itu sebenarnya berdasarkan budaya, lokasi, dan waktu itu untuk melakukan poligami atau nikah satu suami dengan banyak istri itu adalah sesuatu yang legal pada zaman itu. Budaya itu ini jangan di-cut-cut ya, terus nanti poligami itu legal di-cut masuk YouTube ya, viral nanti saya. Pada zaman itu tuh diperbolehkan.
Buktinya Abraham melakukannya dan itu sah-sah saja secara budaya mereka. Tetapi Ishak tidak melakukan hal itu karena dia yakin seperti halnya dia yang lahir dari keturunan Abraham. Ishak dan Ribka yakin akan pimpinan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati mereka dengan keturunan. Ishak ingat bahwa di antara semua bangsa di muka bumi, Allah memilih ayahnya, Abraham, untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Bahkan dari keturunannya yang seterusnya nanti akan lahir Yesus Juru Selamat. Saya membaca satu buah buku tentang Christian counseling. Dikatakan bahwa pernikahan itu adalah dua orang berbagi segala hal yang mereka miliki. Bukan hanya tubuh, tapi juga harta benda, pikiran, perasaan, sukacita, tapi juga penderitaan, harapan, tapi juga ketakutan, keberhasilan, tapi juga kegagalan. Jadi satu hal yang positif dan negatif saling berbagi di dalam kehidupan suami istri, di dalam kehidupan pernikahan. Saya pikir ini adalah definisi yang sangat bagus mengenai kata Alkitab bahwa suami dan istri di dalam kehidupan pernikahan mereka adalah sudah menjadi satu daging. Jadi apa yang Ribka rasakan pada saat itu dengan dirinya yang waktu itu mandul, aduh saya kok nggak punya anak, apalagi dalam masyarakat pada zaman itu memiliki anak adalah salah satu tanda berkat Tuhan. Jadi rasanya seperti ada perasaan kok aku nggak diberkati Tuhan ya. Ketika keluarga-keluarga lain diberkati Tuhan dengan anak-anak, bahkan anaknya banyak, kok saya satu aja belum dapat Tuhan. Padahal mertua saya tuh Abraham loh, mertua saya tuh Abraham. Tapi kok saya sampai sekarang belum dikaruniai anak. Nah dalam masa-masa yang seperti itu, Ribka mungkin merasakan kegalauan, cemas, sedih, mungkin ada rasa malu. Karena budaya mereka saat itu menganggap anak sebagai berkat yang luar biasa. Ini bukan hanya dirasakan oleh Ribka, tapi juga dirasakan oleh suaminya, yaitu Ishak. Satu merasakan sakit, satunya juga ikut berjuang. Satunya merasakan kegagalan, satunya ikut untuk membangkitkan semangat kembali. Dan itulah yang terjadi di dalam pernikahan yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Di dalam kehidupan mereka, Ishak dan Ribka yakin akan satu pimpinan Tuhan. Melalui keturunan mereka, keturunan mereka sendiri, nantinya akan lahir bangsa yang besar, akan lahir seorang juru selamat. Dan itulah pimpinan yang mereka yakini, sehingga membuat mereka menjalani kehidupan dengan yakin. Bukannya mengambil jalan pintas seperti yang Abraham lakukan, tapi Ishak berdoa kepada Tuhan, doain istrinya yang mandul. Dan itu satu teladan yang baik. Nah, tiap keluarga bisa jadi berbeda pimpinan Tuhan. Ada keluarga yang memang, kita anak banyak ya, nanti kita sama-sama belajar melayani Tuhan, entah di gereja atau entah di ladang pelayanan yang lain. Ada keluarga-keluarga yang satu anak cukup lah, tetap bisa kok melayani Tuhan, dan ternyata efektif juga. Bahkan ada keluarga-keluarga yang Tuhan mungkin belum atau tidak karuniai anak. Dan saya melihat pasangan-pasangan yang seperti ini pun Tuhan tetap bisa pakai dengan cara yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Maka dari itu saya mengingatkan kepada kita, stop. Di lingkungan gereja, apalagi ya kita yang kadang suka basa-basi nanya, kapan punya anak ya? Kalau sudah punya anak, kapan punya adik ya? Atau mungkin yang masih lajang-lajang, kapan ini segera menikah, ini temennya semua sudah menikah. Kita nggak tahu, kadang Tuhan memang punya pimpinan yang lain dalam kehidupan rekan kita ini ya. Jangan-jangan dengan masa singlenya ini, ternyata Tuhan mau pakai dia dengan luar biasa. Kita tidak pernah tahu karena pimpinan Tuhan dalam tiap pribadi atau tiap keluarga bisa berbeda. Jadi yang paling baik menurut saya adalah kita tanyakan apa pergumulannya. Kalau mungkin kita lihat single, pergumulannya apa. Kalau pasangan hidup kita doakan. Kalau
pergumulannya adalah hal yang lain, kita doakan juga. Jangan-jangan dia nggak bergumul dengan pasangan hidup. Karena bagi dia melayani Tuhan dengan kesinggelannya itu sudah lebih efektif. Atau mungkin kita melihat pasangan-pasangan, wah yang ini kok sudah punya anak, yang ini kok belum. Kita doakan apa kebutuhan mereka dengan kita tanya lebih dahulu. Dengan kita tanya sehingga doa kita tepat sasaran. Nah, itu yang saya ingin katakan kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita menjadi keluarga yang tahu dan menjalani dan meyakini pimpinan Tuhan. Dan yang kedua adalah keluarga yang memutus rantai dosa. Saya coba memberikan kita bahan seperti ini. Bagannya adalah Ishak, ayahnya Abraham ya di atas lagi. Ishak punya anak namanya Yakub dan Esau. Dan Yakub punya anak itu Yusuf dan saudara-saudaranya yang banyak itu ya. Kejadian pasal 25 ayat 28 mengatakan begini. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Yang suka makan daging buruan siapa berarti? Ishak atau Esau? Ishak ya. Ishak sayang kepada Esau sebab Ishak suka makan daging buruan. Tapi Ribka kasih kepada Yakub. Izinkan saya memberikan penjelasan sedikit. Jadi Ishak punya dua anak, Esau dan Yakub. Yang Esau suka berburu, Ishaknya suka makan daging. Otomatis dia, bukan otomatis ya, dia lebih mengasihi anaknya yang ini. Karena kalau anaknya yang ini habis berburu, masain sekalian ya, biar bapak makan. Oh ya, seneng dong bapaknya. Sementara istrinya lebih mengasihi anak yang satu lagi, yang Yakub, yang lebih suka diem di rumah ya. Mungkin lebih lemah lembut, kita nggak tahu. Nah, Ishak lebih mengasihi Esau dan Ribka lebih mengasihi Yakub. Dicerna dulu sampai di sini. Ishak punya anak Esau dan Yakub. Mungkin ini bukan pertama kalinya kita mendengar kutipan ayat ini ya, tapi coba kita lanjutkan. Ternyata di generasi yang selanjutnya, yaitu generasinya Yakub, ada kejadian yang mirip. Kesalahan yang sama juga dibuat oleh Yakub ketika dia lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia, Yakub atau Israel, menyuruh membuat jubah maha indah bagi Yusuf. Jadi karena Yusuf ini satu anak kesayangan, dia satu-satunya anak yang dibuatkan jubah maha indah. Menurut saya, respon anak-anak yang lain kalau iri itu normal. Itu respon yang normal, respon pertama ya. Respon selanjutnya ketika mereka memutuskan untuk mengasingkan, menjual Yusuf itu tindakan yang lain. Tapi respon awal ketika mereka merasa iri itu menurut saya normal. Meskipun tidak harus dilanjuti dengan tindakan kriminal ya. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya. Ternyata kesalahan yang sama yang pernah Ishak lakukan kepada Esau dan Yakub juga dilakukan oleh Yakub ketika dia punya anak. Karena dia lebih memilih mengasihi satu anak dibanding yang lainnya. Ini kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, di dalam Kejadian pasal 26 ayat 7 dan Kejadian pasal 12 ayat 13. Kejadian pasal 12 ini tentang Abraham. Suatu hari Abraham ngomong kepada istrinya, Sarah, "Katakanlah engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Jadi ada satu masa ketika Abraham takut mengakui Sarah sebagai istrinya. Dia takut, jangan-jangan kalau aku bilang Sarah istriku, orang akan bunuh aku karena mau ngambil Sarah. Di generasi yang selanjutnya, anaknya Abraham, yaitu Ishak, Kejadian pasal 26 ayat 7 bilang begini. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah, "Iya, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya
jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka. Sebab elok parasnya. Mirip kisahnya. Yang satu dilakukan bapak, yang satu dilakukan anak. Di masa yang jauh berbeda. Nah, saya bukan mau mengatakan kalau bapaknya pencuri, anaknya pasti pencuri. Enggak ya. Kalau bapaknya koruptor, anaknya pasti koruptor. Enggak juga. Tapi saya mau mengatakan begini, kita bisa lihat polanya ya. Kesalahan yang dilakukan oleh ayah bukan secara kebetulan, itu juga dilakukan oleh anak. Saya berikan contoh seperti ini. Beberapa waktu yang lalu, saya lupa tahun berapa, ada satu berita yang mengatakan bahwa seorang pemuda dipenjarakan, dapat vonis 12 tahun karena melakukan penganiayaan kepada temannya ya. Jadi cowok pemuda melakukan penganiayaan kepada teman cowoknya karena masalah cewek, biasa ya, melakukan penganiayaan, dikasuskan, dilaporkan polisi, vonis 12 tahun. Tidak lama setelah itu, ternyata ketahuan bahwa bapaknya si pelaku ini, si anaknya pemuda tadi, tertangkap karena diketahui melakukan tindakan korupsi dan menerima gratifikasi belasan miliar. Ini menarik ya. Jadi aib bapaknya itu terbongkar awalnya gara-gara kelakuan anaknya. Jadi karena anaknya ini melakukan tindakan kriminal ya, penganiayaan, dia divonis 12 tahun, harta bapaknya ini dilihat, didalami ya, dipelajari. Sepertinya ini mencurigakan karena menurut posisinya bapaknya di tempat kerja sebagai seorang pejabat, harusnya harta kekayaannya tidak sefantastis ini. Diselidiki dan ternyata ketahuan terima gratifikasi dan korupsi belasan miliar. Ya yang ketahuan, saya enggak tahu ya. Singkat cerita, dua-duanya masuk penjara. Anak vonis 12 tahun, bapak vonis 14 tahun. Ini satu kisah yang menurut saya miris. Sekali lagi saya tidak ingin bilang bahwa kalau bapaknya koruptor, anaknya pasti koruptor. Bapaknya selingkuh, anaknya pasti tukang selingkuh. Tentu tidak seperti itu. Tapi saya mau katakan begini, orang percaya itu dipanggil untuk memutus rantai dosa keluarga. Prosesnya itu dimulai dengan pertama pengakuan dan dilanjutkan dengan pertobatan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tengah keluarga anak muda yang menganiaya temannya itu tadi ya sampai vonis 12 tahun. Tapi saya yakin anak-anak melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Oh enggak apa-apa deh, saya melakukan hal yang enggak benar ini. Toh orang tua saya punya uang, toh dia bisa suap guru, toh dia bisa suap aparat mungkin, toh dia bisa melakukan hal-hal yang membuat saya selamat. Anak-anak melihat, mempelajari pola-pola di dalam keluarga, bahkan yang salah sekalipun. Nah ini hal yang mengerikan menurut saya. Jikalau kita tidak mulai dari pribadi kita sendiri, kita melihat pola-pola apa yang salah dalam keluarga saya. Saya tahu ini salah, bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi keluarga saya melakukan ini. Dulu kakek saya juga melakukan itu. Jadi saya teruskan aja ke keluarga baru saya. Akhirnya ketemu dengan jodohnya, menikah, jadi satu, banyak konflik, bahkan melahirkan keturunan-keturunan yang juga melakukan pola yang salah, yang sama. Bukan hanya dosa-dosa seperti misalnya koruptor atau perselingkuhan, tapi juga hal-hal kecil. Misalnya ya, keluarga tumbuh di dalam keluarga yang tidak pernah mengatakan terima kasih atau tolong atau sorry. Jadi kadang dia anak remaja ya, beberapa kali saya dapati gitu, matiin gitu. Nggak ada kata tolong, nggak ada kata terima kasih, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kita lihat mungkin dia tumbuh dari keluarga yang seperti itu. Kita tahu baiknya bagaimana, kalau salah say sorry, kalau terima kasih ya dibantu kita bilang terima kasih. Tapi karena mungkin tidak dilihat di tengah keluarganya, pola yang sama ini dia terapkan lagi nanti ke dalam keluarganya. Jadi tugas kita sebagai orang percaya adalah cukup sampai di sini, cukup sampai di saya. Pola-pola yang salah dalam keluarga saya, kalau belum ketemu ini PR kita ya, minggu depan dikumpulkan.
Pola-pola apa yang salah dalam kehidupan keluarga kita, hentikan, cukup sampai di saya. Kita lanjutkan lagi dengan keluarga kita dengan pola yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hari ini kita merasa saya datang bukan dari keluarga yang damai, baik, mengajarkan sopan santun apapun, atau kita sedang dalam pergumulan akan rasa bersalah kita karena kita masih mengikuti pola keluarga kita yang lama, saya mau katakan bahwa Tuhan itu jauh lebih berkuasa daripada segala kegagalan kita. Tuhan jauh lebih kuat, lebih mampu daripada segala kegagalan kita. Meskipun pada akhirnya di Alkitab pun kita tidak akan pernah menemukan keluarga yang sempurna, karena tidak ada keluarga yang sempurna, tapi mari kita belajar. Pertama, kita belajar mengenali dan menjalani, meyakini pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita belajar untuk putuskan hal-hal dosa itu di dalam hidup kita. Mungkin ada yang dialami, dilakukan keluarga kita secara turun-temurun, berhenti sampai di sini kita lakukan sesuai dengan apa firman Tuhan. Karena pada akhirnya hanya firman Tuhan yang dapat menjadi dasar yang kokoh dalam membangun keluarga. Bukan tradisi keluarga kita, bukan mitos-mitos, bukan hal-hal yang salah yang sudah dilakukan keluarga kita turun-temurun sehingga dianggap benar sampai hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh belajar untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara di dalam hati kami, pikiran kami, mengingatkan kami sebagai pribadi-pribadi maupun di tengah-tengah keluarga kami, untuk kami belajar ya Tuhan, melakukan apa yang benar, memutus hal-hal yang salah yang kami lakukan selama ini di dalam keluarga kami. Dan kami juga mau belajar ya Tuhan, untuk meyakini pimpinan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah diberkati melalui perenungan firman Tuhan. Kiranya kita menjadi keluarga-keluarga yang diperkenan oleh Tuhan, menjadi sarana pekabaran Injil Tuhan, sarana memperkenalkan Kristus Sang Juru Selamat itu, khususnya bagi dunia yang belum mengenal Dia. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Kita dasari persembahan yang akan kita kumpulkan dari Lukas pasal 21 ayat 3 dan 4. Lukas 21 ayat 3 dan 4 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Seiring persembahan atau kantong persembahan diedarkan, kita pujikan, kita harus membawa berita pada dunia yang gelap. Kita
kasih berikan andanya supaya kita bebas, supaya kita bebas. Dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah gemilang dan cemerlang. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyerahkan persembahan. Bapak Danu bisa memimpin kita di dalam doa persembahan. Ya Bapa yang berada di dalam surga, inilah persembahan kami, inilah ketaatan kami kepada Tuhan dengan menolong memberkati persembahan ini, boleh dipakai sesuai nama. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Benar Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Danu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Kita naikkan doksologi versi Mandarin, kemudian nanti Losonovia memimpin untuk doa berkat dan kita aminkan bersama-sama. Doksologi, kemuliaan bagi Tuhan. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkah dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya hidupnya. Marilah sebagai orang percaya kita kembali ke tugas dan tanggung jawab kita masing-masing di tengah dunia ciptaan Allah ini, menjadi berkat dan membawa orang lain kepada Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Silakan bersaat teduh. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Kami datang di
hadirat-Mu. Dengan berserah hati, setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku mengasihi Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.